Nggak Iya, apa-apa iya. tuh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ibu Waalaikumsalam Heni. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Heni, Iya, kita akan berbincang-bincang, sesi curhat lah ya. Bu Heni, iya, siap. di sekolah ada permasalahan atau misalkan ada kendala apa di sekolah yang ingin Ibu ceritakan di sini? Ada, Bu. Jadi di sekolah saya itu masih kurangnya motivasi dan minat baca pada anak gitu, Bu. Hmm, Ya, khususnya di kelas saya sendiri yaitu di kelas 2, Ibu. Ya, kelas rendah, Bu. oke. Iya. Ibu, berarti tujuan dari coaching yang kita lakukan ini apa Bu Heni? Iya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi terbaiknya, Bu, dari permasalahan saya ini. Ya, jadi ingin adanya apa namanya solusi supaya anak itu bisa termotivasi dan minat bacanya itu meningkat gitu, Bu. Oke. Iya. Oh, kalau di sini Ibu Heni memiliki tujuan untuk tentang literasi berarti ya Bu ya, kalau seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi Baca motivasi itu dan ya. literasi intinya. Motivasi iya waktu. Iya. Eh, apa kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan dari Ibu Heni tersebut? Jadi yang sudah saya Ya. lakukan itu ini, Bu, dengan membentuk kolaborasi itu dengan anaknya atau dengan orang tua anak gitu, Bu. Jadi kolaborasi ini berarti kan membentuk suatu kelompok belajar, kemudian dengan orang tua pun kita eh, mendiskusikan bagaimana supaya motivasi dan minat baca anak ini di sekolah lebih meningkat gitu, Bu. Nah, kemudian kita pun membangun kebiasaan membaca di sekolah gitu, Bu. Kan ada perpus, kemudian ada pojok baca literasi. Nah, kita manfaatkan fasilitas sekolah di sekolah tersebut supaya bisa meningkatkan kebiasaan membaca pada anak, begitu, Bu. Kemudian saya pun uh, sering ya, Bu, ya, kita memfasilitasi anak dengan menggunakan media ajar, kemudian contohnya permainan kata gitu, mencocokkan kata atau bisa dengan puzzle ya, Bu, ya, gitu. Iya Kemudian betul. kata dengan gambar atau mencari huruf kemudian menempelkannya, kemudian ada juga dengan teka-teki silang seperti itu, Bu. Jadi Betul. harapannya sih dapat memotivasi anak supaya minat bacanya itu meningkat. Ya. Oke. Ya Ibu, eh, dari yang sudah Ibu ungkapkan tentang tujuan dan untuk kekuatannya, kira-kira di skala berapa nih Ibu dari 1 sampai dengan 5, di mana pencapaian tujuannya sampai di skala berapa ini? Yang Masih di sekarang. skala 2 berarti, Bu, karena masih rendah ya, Bu, ya. Itu. Ya, jadi anak-anak di kelas saya itu masih kurang termotivasi itu, Bu, untuk mau membiasakan membaca gitu. Iya, Bu. Kalau di kelas Ibu Heni ada berapa siswa? Ada 7 siswa, Ibu, tapi sekarang tuh satu siswanya jadi jarang berangkat, Bu. Gitu ya, Kenapa tuh Bu? sedikit sih, Bu, di kelas saya tuh. Muridnya minim sekali. 7 siswa. Enak sekali. Lebih fokus loh Ibu. Minim juga lebih fokus. Iya, Justru enak begitu. Ya kan kalau siswanya banyak justru kita pun bingung gitu ya cara mencapai. Kayaknya anak-anak juga mungkin hanya 1 2 anak yang benar-benar yang fokus. Oke Bu, iya, Bu.
kira-kira anak tersebut dengan rencana yang dengan tujuan yang Ibu Heni ungkapkan tadi, anak-anak merasa happy nggak, Bu? Selama ini sih merasa happy ya Bu ya, merasa seperti lebih termotivasi karena sering saya sediakan media ajar seperti saya membawa laptop atau memakai infocus seperti itu. Jadi adanya penayangan video pembelajaran begitu Bu. Nah jadi anak-anak tuh senang gitu Bu. Jadi dari ke-6 siswa itu paling hanya satu yang kira-kira belum bisa apa namanya, jadi minat baca itu masih kurang gitu Bu. Jadi alhamdulillah setelah sering apa namanya menggunakan media ajar dan apa namanya penerapan misalkan kolaborasi dan lainnya, itu paling satu anak yang saya anggap itu masih kurang gitu Bu, dari motivasinya, dari minat bacanya, seperti itu Bu. Oke, Bu. Bu Heni bisa diungkapkan tidak rencananya apa ya? Barangkali mungkin ada beberapa rencana yang sudah Bu Heni buat gitu, rencana aksinya apa saja? Iya, jadi rencananya karena saya tuh ingin adanya ini Bu. Jadi saya sharing-sharing juga dengan guru kelas yang lain ya Bu ya. Iya. Maksudnya dari SD yang lain itu adanya klinik baca Ibu. Nah jadi saya tuh tertarik untuk menerapkan itu. Nah saya rencananya tuh ingin nanti sepulang sekolah itu anak-anak itu adanya bimbingan khusus untuk belajar baca gitu Bu. Jadi bagi anak yang belum lancar baca atau motivasinya kurang, nah nanti bisa dibina atau bisa dibimbing lebih dalam lagi Bu, begitu. Iya, Bu Heni. Oke. Eh, Kira-kira nih Bu ya, di sini buku bacaan apa aja sih Bu yang mereka senangi gitu? Minatnya tuh kemana kira-kira di sini? Lebih minatnya itu ke buku cerita Ibu. Jadi anak-anak kalau misalkan saya ajak ke perpus atau misalkan ke pojok literasi juga inginnya tuh yang buku cerita yang ada gambar-gambarnya begitu Bu. Jadi mereka itu lebih tertariknya seperti itu. Iya, Oh, berarti bisa itu ya, bisa mungkin. dilihat berarti kalau anak-anak sudah bisa baca semua berarti ya Bu ya? Nah Karena itu kan Bu, kalau jadi satu anak itu yang menurut saya susah itu, jadi oh iya itu satu anak itu. karena udah mah anaknya tuh jarang berangkat gitu. Nah jadi Oke. saya pun menuntunnya itu agak kesusahan gitu Bu. Ya bisa dibilang ya motivasinya juga kurang, akhirnya keminat bacanya juga kurang begitu Bu. Iya. Bu pernah tidak Ibu menanyakan alasannya kenapa anak tersebut jarang berangkat ke orang tuanya? Nah iya jarang berangkat. Waktu itu pernah Ibu, jadi orang tuanya itu ini ada problem juga karena bisa dibilang ada masalah juga. Jadi eh, bapaknya itu udah ya maksudnya udah pisah gitu Bu, maksudnya udah tidak serumah lagi. Jadi dia tuh tinggalnya dengan ibunya dengan neneknya. Nah ibunya juga ternyata nggak di rumah, dia tuh kerja. Jadi seperti kurang perhatian si anak itu. Betul Jadi betul. dengan neneknya saja gitu. Iya. Nah, mungkin dari situ anak itu jadi ya kurang termotivasi untuk belajar, rumahnya pun ya seperti tidak diarahkan oleh orang tuanya begitu, Bu. Iya, ibunya sibuk itu tuh kan sebagai apa namanya, pelayan di toko, kemudian bapaknya juga jarang di rumah. Ya, jadi seperti itulah, Bu. Iya ya Bu Apa ya. efek dari ya keadaan rumah atau keadaan keluarganya yang demikian membuat anak motivasi belajarnya kurang begitu Bu.
Oke, iya Ibu. Di sini Iya, untuk eh, siapa saja kira-kira Bu yang bisa mendukung program Ibu ini dari rencana aksi Ibu ini, iya. Jadi yang dari pihak-pihak di sekolah ataupun barangkali bisa dari yang di rumah ya. iya, dari anaknya itu sendiri, kemudian dari teman-temannya, karena dengan dukungan teman-temannya itu akan apa ya, jadi sebagai penyemangat atau apa namanya, suatu kepedulian gitu ya Bu ya, dari temennya ke dia, terus bisa menjadi tutor sebaya juga ketika di Betul. kelas gitu ya Bu ya, jadi membantu ke ke dia yang belum lancar membaca, kemudian dukungan dari rekan-rekan guru yang lainnya pun perlu gitu Bu. Jadi ketika saya sharing ini permasalahan ini bagaimana gitu kan ada solusinya dari teman-teman kita sebagai guru, kemudian kepala sekolah juga, kemudian itu berarti berkaitan juga dengan orang tua murid tersebut gitu Bu. Oh, Ibu, iya Ibu. Di sini bagaimana Ibu kira-kira kan tadi udah ada rencana aksi ya Bu ya. Kemudian Iya, bagaimana tindak lanjutnya setelah kita melakukan coaching seperti ini ya Bu ya. Bagaimana tindak lanjutnya yang akan dilakukan oleh Ibu untuk kegiatan yang di kelas tersebut? jadi tindak lanjutnya ke depannya eh, saya akan berkomitmen gitu Bu. Jadi eh, berkomitmen bahwa ke depannya saya akan melakukan ini akan lebih baik lagi gitu. Tadi kan saya inginnya ada klinik baca ya Bu ya. Iya betul. Nah, jadi dengan klinik baca itu anak yang masih belum lancar membaca, kemudian jarang berangkat ke sekolah, minat atau motivasi belajarnya kurang. Nah, itu akan kita akan kita bimbing gitu. Jadi sepulang sekolah atau di waktu-waktu kosong, misalkan ada jam kosong atau istirahat, boleh kita eh, apa namanya membimbing anak-anak tersebut gitu Bu. Ya bersama rekan-rekan guru yang lain juga gitu. Jadi ada kolaborasi antar guru-guru yang lain dan antar murid-murid juga di sekolah begitu Bu. Oh iya, oke Bu. Berarti tentunya ya kita sih Bu ya, maksudnya pasti punya tujuan yang istilahnya tentang literasi, tentang kegiatan yang positif lainnya ya Bu ya untuk anak-anak. Oke Iya, Bu, betul Bu. eh, di sini hanya klinik bacanya, Ibu akan melakukan klinik baca. Di sini klinik bacanya hanya untuk kelas Ibu saja atau boleh kelas yang lain untuk mengikuti gitu? Boleh Bu, jadi dari kelas lain berarti kan kita diskusi dulu dengan guru Akan guru satu yang sekolah lain. ya Bu ya dengan rekan-rekan guru. Nah, kita diskusikan siapa saja di kelasnya yang belum lancar membaca. Nah, kemudian kita ajak anak tersebut untuk mengikuti program ini gitu Bu. Nah, ya kemudian kita pun memberikan apa ya pemahaman kepada orang tua si anak bahwa ini ada program baca ini, apa maksudnya klinik baca ini, supaya orang tua pun mengetahui, oh iya, jadi anak saya memang perlu dibimbing lebih khusus gitu. Hmm. Kemudian nanti ada apa namanya, ada waktu untuk si anak tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, berarti kita kan harus meminta izin ya Bu ya ke Iya, orang tua anak tersebut begitu Bu. Ibu sudah mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah belum kira-kira nih? Jadi kita masih diskusi masih dengan teman-teman guru ya Bu ya. Nah kita belum uh, mendiskusikan ini bersama kepala sekolah karena ini baru rencana saya juga. Nah jadi
kita ingin secepatnya ini bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah begitu, Bu. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu ya, bisa Ya, amin. berjalan dengan lancar karena memang jika sudah ke kepala sekolah sepertinya kan kesannya akan lebih cepat Ibu ya. Prosesnya Iya, sebenarnya lebih cepat gitu, iya, karena ya memang kalau dari kepala sekolah sudah pasti nanti akan diberikan ruangan tersendiri itu maka akan lebih bagus ya Bu. Ibu bisa ya bisa betul, Ibu. bisa menghias ruangannya untuk khusus untuk anak-anak yang ingin membaca karena kan mungkin untuk kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, kelas rendah dan kelas tinggi sepertinya harus terpisah ya Bu ya gitu. Iya, Karena memang anak kelas tinggi kadang takutnya malu ya dengan iya. Mungkin dengan bisa dibagi ke dalam kelompok kelas rendah, kelas tinggi ya, Bu, ya? iya betul, berarti nanti Iya, jamnya gitu ininya. ya Bu ya. Iya Ibu, Iya, terima kasih betul. banyak Ibu. Iya, Bu, Uh, sama-sama, Ibu. Iya sudah berbagi ilmunya. Di sini juga Ibu sudah menjelaskan tentang tindak lanjutnya apa untuk kedepannya. Oke, Iya, terima sama-sama, kasih Ibu. Bu. Saya juga berterima kasih ya, Bu, ya. Ini Ya, atas solusi yang Ibu berikan. ya, Sangat membantu, Ibu. Ibu, terima Udah kasih. belum sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah. Coba Bu dilihat di Sudah selesai, silakan keluar dari bornya. nanti kita keluar dari sini ya. Ibu di itu dulu Bu rekamannya. Oh, iya, Rekamannya iya. simpan dulu. Berhenti merekam ya, Bu, ya? Iya, Saya takut ganti salah, mereka. Bu. Kayak kemarin aja. Oh, iya, Tenang, iya. tenang, tenang. Ya, bismillah. Kan pada akhirnya Mas satu ya yang rekam. Iya. Ini saya berhenti merekam ya.